terhormat Camat Sopai, yang terhormat Lurah Nonongan Utara, yang terhormat Kepala Lembang Nonongan, yang terhormat pengurus BPSW 2 Rantepao, yang terhormat Badan Pekerja dan Badan Verifikasi Klasis Nonongan Salu, yang terhormat rekan-rekan majelis gereja dan pimpinan gereja-gereja tetangga, yang terhormat Toparenge dan Ambek Tondok dalam wilayah adat Maruang dan Kadundung, yang terhormat tua-tua jemaat. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sukacita atas anugerah kehidupan hendaknya selalu diiringi rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Sang Pemilik alam semesta, Tuhan penggenggam hati manusia, yang telah memberikan anugerahnya sehingga kita dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini di Jemaat Nonongan dalam rangka ibadah emeritasi Pendeta Juni Pangalinan STH, dirangkaikan dengan peringatan 100 tahun Jemaat Nonongan dan peresmian pastori. Perkenalkan, saya Albina Ranu Rantegau yang akan memandu acara pada hari ini sampai selesai nanti. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pada saat ini, kami akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga pembacaan sejarah Jemaat Nonongan, yang keempat laporan panitia perayaan, yang kelima kesan dan pesan Pendeta Juni Pangalinan STH, yang keenam sambutan-sambutan, yang ketujuh penyerahan cindera mata, yang kedelapan jamuan kasih, yang kesembilan tari-tarian, yang kesepuluh door prize, dan yang ke-11 yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya yaitu ibadah. Kepada yang mengambil bagian, kami persilahkan. Cek saja. Bunga gadah kukua selama sidang memali paiman sidup pakaboro paraya si Bayolindo. Salama marampak laku kita mintu masalah nasang. Salama umpo paranno pasak kena buang paraya umpatkan kaboro topanganan telus sama buah bandung. Si turuk tanda paranno si ambara todingi bulan kasendian ilang te panguran derandea anna dibungka mematan nalo anna lang ngamuti kilang mak buah kalukun la to paunganan endek tedau kula meng kidi-kidi di biak kalambanan tamate pangerampasan bulan na tongkonan layu nato sang dunduan pindan di Posulo Sondong tamate pangerampasan bulana inde desungan pak kalanduan atau sangerusang gori-gori kurre
sumangana langap buang di matua. Sampak todingi parayan lah reke to paunganan telu sang buah bandang tedau buang di pentiongan ni sukaran naluguna di pelalundun ni sangka pak salina. Kure sumangana indallo di tanda balok boleh parayan na inde kula adilinde maya maya. Inde allo nani komo ngasalo na buang di matua inde kula nani unisung makalima tona luang bilangan na inde to sama dunduan pinggan hilang te kombongan nonongan. Umpo parano pasak kena buang umpo sende kalboro to paunganan. Tonna bendam tomang kambi tonna tunan ngasuke bulan tonna mbok batang-batang karena buang ilang te kombong asal unte taman teken malah bina buang adima tua unden dean iya tinaran maya mayana to paunganan parora kasukaran naluk usia tinggi karibah kaparanuan anna tontong mangga kada buang bintin kasih pulungan malabi ilang te kombongan nonongan ladi paupu pasangan tengkonan ladi pasundun toyan malah bina ilang tema allo to temo ilang te kula to marasan umpakkan mama sena buang usarande kairan kaboro to pumampata lako pandita juni pangalina kumau loloang teke malah bina buang lima tua tuntong unden yang tinaran maya-mayana to paunganan lante kombongan salo digente to mangkambi to la palapai sukaran nalu makalima kombongan salo lagi sampa paraya ilang tema allo to temo lagi pangkok parame ilang tekula to marasa tonna dibilang-bilangan ni tonna reke dia iaran ni kabendananna kasih pulungan malah bilang tetangana tondok katunan nanganna inde kasih pulungan to sangadunduan pindang lante bali sunna pangaleon tonna benda sangararana tonna dikilang pak gantian bulan kombongan nonongan di pasiulang tempon di nenek tadi pasiata nanto dolo kapuang anta di reken anna dia iarani langan misa ratu tauna kasih pulungan balak bitna inde kombongan nolongan nah lambi sang tambang parayana saratu tauna pasak kena buang paombo mama sena hilang te tangana kombongan hilang te bali sunna tondok inang kupegaren te pialing kusan nenek mangana todolo situro kada buang kumua kombongan nonongan iya mo kombongan tua lalilina klasis nonongan sal iya malipatkan langan buang lima dua di posende pakadua umpak ende panguran deran ilang te kula atau marasan si kambe itong konalay kun ato sa madunduang pindan si ayo kalambat pinde sinan pa kalam sang hirusang gori-gori anna di pabendan banua malabina tomang kambi di batunan nang sungang pentio mananna tolong mambo sukaran nanu kulam sia tinggi kareba kabaran nuan
Di pabendang di tanda malak bina kaisungan katoroanna tomang lama kalima tomang kambina kombonga sallo. Di pabendang tangsak kalangan mihilang tetangana kombongan di batu nanang. Tempo garaganna ilang te palisunnya indeto sangdun doang pindah. Lah di tanda mana sai kabendananna, lah di porak pesak kena buang katunandanganna. Kumuana ni bendan tomang kambi la katoroanna tomang la kombonga sallo. Lah nani unang karampas sambayang lau nende kampang ando la goma kalima kombonga sallo. Angga to sangadun doang pindah. Lah di rakta balayang pasak kalangan nala ditodingi bulan netoro marasa si turo inde kamelon dan si panglola inde panguran deran yang anak yang inde tomangkana dulu di Nonongan dua kali matua ende ke parayan namo inde tokura turo tak abatu kawan talu sama buah nang lantai kopo asal lampatu nanang suke bulan kurian sumangak sia yoka kamanomban kurre semangat poler paraya lah diangkaran ditodingi bulan nikah sakena buang lah di baenang umpakkan kamaro totumang para rata antalangan senje pakadua taen je kemen pala pato mari langan buang di matua rek keto pamanan talu sama buah manang di kuada tadi sana to salah saena tadi sana to butuh punala tapalangan pak aku diangka kasih karapa masyarakat nasar kasih tak tangan gamair anna torroma rampak inde kamanomban di batu nanang inde pangur rande anta nasala dan pasak kena tuang kaborok ketumam para rata tarapakmu tarapakmu tarapakmu. Berjumpa bagi kita semua, tentu sukacita ada dalam hati kita. Selamat datang dalam ibadah emeritasi Bapak Pendeta Juni Pangalinan STH yang dirangkaikan dengan perayaan syukur 100 tahun berdirinya Jemaat Nonongan dan juga peresmian pastori. Banyak hal yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Suka maupun duka, Tuhan senantiasa ada bagi kita. Untuk itu, tidak ada alasan kita untuk tidak memuji dan memuliakan namanya. Mari kita berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pudimi tu kapenomban.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada jemaat, bahwa jika tidak ada halangan, maka hari ini Pendeta Juni Pangalinan STH akan diemeritasi, dirangkaikan peringatan 100 tahun Jemaat Nonongan dan peresmian pastori. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pendeta Juni Pangalinan telah 31 tahun 10 bulan menjadi pendeta gereja Toraja. Selama kurun waktu itu bersama dengan anggota jemaat dan pejabat gerejawi lainnya, oleh panggilan Allah dalam Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus telah melayani gereja Toraja, memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Ia telah memberitakan firman Allah serta melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ia telah menjadi gembala dan pengajar, berbagi suka dan duka dengan jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit. Ia telah menjadi teladan dalam iman, yaitu dalam berjuang untuk keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan janji Allah. Kini ia akan diberi status pendeta emeritus sebagaimana diatur dalam tata gereja Toraja. Demikian. Silakan duduk kembali. Mari bermazmur bagi Tuhan, kita memuji-muji Tuhan dari Mazmur pasal 139 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 dan ayat 23 sampai 24. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Lihatlah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang tegak. Pudemi tupuang sumanga aku. Iringan,
Ya, puji-pujian dari keluarga jemaat. Dilanjutkan vokal grup PKBGT Jemaat Batak. Ya, karena pujian dari keluarga Jebaan tidak ada, silakan vokal grup PKB Jemaat Batak. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Bapa, Kau bangun jemaat-Mu ini. Tiada kita sadari semua dalam rencana-Mu. Tuhan tiada pernah lupakan nyeri lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Seringkali ada terjadi pertengkaran, perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah mencapai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami yang melangkah dan wujudkan di panggilan kejar. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebablah Kau bentuk, sebablah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami seia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan.
tak pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Pertengkaran, perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk capai tujuan ini. Oh, namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami untuk melangkah dan wujudkan di panggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebablah Kau bentuk, sebablah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami seia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami tunduk menyembah Engkau ya Tuhan, dalam pengakuan tentang kekuasaan Tuhan, dan bahwa kami adalah umat-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau tebus, dan hidup yang terus Tuhan peliharakan. Dan terlebih oleh karya Roh Kudus telah menghimpunkan kami menjadi satu tubuh di dalam gereja. Bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan yang terus-menerus Engkau telah nyatakan, dan terlebih ketika persekutuan di tempat ini menghayati kemuliaan dan kebesaran Tuhan di dalam 100 tahun. Juga ketika akan mengantarkan pendeta Joni Pangalingan dalam satu masa pelayanan yang berikutnya sebagai pendeta emeritus, dan berbagai hal yang Tuhan izinkan boleh kami alami dan nikmati bersama, juga melalui pembangunan pastoral. Kami akan melandasi semuanya pada saat ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari salah satu bacaan kita di hari Minggu kemarin, bacaan yang kedua, Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 5 bagian B, ini bagian yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat 5b sampai ke 12.
Judul perikopnya dosa karena lidah. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Segala jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, karena ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya duga waktu pembacaan tadi dan tu tahu kapang mukun roda-roda lilana, apalagi itu di kumua rasul, bahwa tidak ada yang dapat menjinakkan lidah. Nangalendu ya malutena masila analah. Ula abi petang pulos pira raka bintu itu isin tato. 32 pasang mau kumbala sila tukilan na nang menerang dia masila na si pempiran-piran di si pempiran ralasang bulan mikeke itu dilami. May taya kapangan si bisa sa bulan tapi na beraktivitas terus setiap hari tapi nangalin do malutena. Manas mesala na tak siya bukan na rimpi karo isi. Perlindungan kita pada saat ini adalah lidah. Nako karubin atau dolo tumintiungan tengah mamara. Tak aman terlibang enak kata temo tu karube. Dan lan ayat 10 di kelompok adai, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Apa ratuna sangat tidak boleh demikian terjadi. Ya toran dukudomi ayan nan saya laku ayat 10. Tunakwa di lidah adalah api. Ini tidak boleh terjadi. Ia adalah suatu dunia kejahatan. Ini tidak boleh terjadi. Dia adalah sesuatu yang menodai seluruh tubuh. Ini pun tak boleh terjadi. Dia dinyalakan oleh api neraka. Ini tak boleh terjadi. Dia tidak dapat dijinakkan dan seseorang tidak dapat menjinakkan lidahnya. Ini pun tak boleh terjadi. Dia adalah sesuatu yang buas. Ini tidak boleh terjadi. Dia adalah racun, penuh dengan racun yang mematikan. Ini pun yang dimaksudkan tidak boleh terjadi. Bahwa kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut Allah, menurut rupa Allah, ini pun tak boleh terjadi. Dari mulut yang satu keluar berkat,
harus terjadi, tetapi dari mulut yang sama keluar kutuk. Ini pun tidak boleh terjadi. Inilah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-10. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tumintu apa seng-seng dipakai di pokada karena lila. Karena coba midukan na di sulu ubang sangat tu lilata. Nata na bisa mekedo patulong baduk yang nakuan ni tekatuan laku mandeki dolo menjol lilata lamet tuduki nampang niduka ya lilata jo lama akada ki seng ala di moray di pokada na seng atas suna sawa di sulu tu lilata. Dan dika ate me tamatuan ta sang suluranta tu mamaliliu lampok ada malolo kada to temo apabila na din tu sakim apa sanga-sanga lang kalena nayam to nata na mabisa bila na yatu lilana butung memakko tando solana sang to dikuwa den nopa na maadisi pokale kalena sule naya tu kitan na to temo tu tontong siapa na pa kamasyam po kamatua pakala siapa tu lilata maadin pokade siya pogo itu mintu na kameluan la tapapauyun to temo tu penanta upainanta kumama adin dipakai melo tu lilata. Tapi pertanyaannya sekarang adalah prinsip seperti apa yang harusnya kita pegang, kesadaran macam apa yang harus selalu kita bangun supaya lidah ini dapat terus untuk menyatakan firman Tuhan. Seperti perjalanan persekutuan di jemaat ini 100 tahun telah berjalan bersama-sama, dari satu lidah menyampaikan ucapan firman Tuhan dan lidah yang lain kemudian mengaku sebagaimana harapan bersama bahwa satu kali waktu semua lidah akan mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sudah berjalan 100 tahun di jemaat Nodongan ini. Pak Pendeta telah 32 tahun untuk menyampaikan firman Tuhan dengan lidah yang Tuhan karuniakan kepadanya. Dan kita telah membangun pastori bersama ya, tempat di mana firman Tuhan akan dipersiapkan untuk disampaikan dengan lidah yang memberkati. Dan sekarang prinsip macam apa atau sikap hidup macam apa atau kesadaran macam apa yang mestinya kita bangun na tapake melong ite lilata. Pertama, karena lidah itu memiliki daya cipta yang baik. Lidah memiliki daya cipta. Tuhan menjadikan langit bumi, laut dan segala isinya tidak dengan alat-alat tertentu. Tania tongkat tu napake, tania sebuah cahaya yang turun dari langit, tania alat-alat tertentu tu napake pokoknya. Tetapi dia menciptakan segala sesuatu dengan perkataan yang dikendalikan oleh lidah. Mak berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah air berkumpul di satu tempat, maka itu jadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, maka itu jadi. Bapak Ibu saudara-saudara, lidah kita, mulut kita memiliki daya cipta yang positif. Dan itulah yang diciptakan Tuhan untuk kita. Tuhan tidak menciptakan lidah untuk kadai tahu. Tuhan tidak menciptakan lidah untuk pokada pokok tahu. Tuhan tidak menciptakan lidah untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, yang justru merusakkan kehidupan orang lain. Semestinya lidah kita pakai dan dalam sebuah kesadaran bahwa lidah saya punya daya cipta yang mengubah segala sesuatu menjadi sangat baik. Oko bisa memukul tetangga-tetangga atau kumuya tua kada di pokada temponina melambi. Apakah dia memiliki daya cipta yang baik atau justru dia memiliki daya rusak yang hebat kepada orang lain? Contoh banget mau kumua laki de miki imali nina ana di kota te kasera. Kemudian di komite te kasera. Wah, karena te apa namang katu Pak Ba ada, te apa namang katu Pak Baru.
apa dukar kartu majelis sembali nak tak adukar dalam misalnya lama apa itu lama tu mau itu kita tes 10 di pokok itu apa nak kim alat kasir mati peti pitar rumah motor naurungan batu salah amale mitin depa baru biasa na pa baru kiri na male kanan mo sabama kani bang mo mati peti pitar rumah mo misir ko bang mo lila na mintu mo apa na pakadalan naman kato na di ko mo dai kemiliki ina na ko number call ko mado emiliki tak bang mo tundukin jam ite may pingkarang ampira batu mara kana ko dikit roma mo bada ijo na bu arah kina mates ke bikin tingkur mo tilido na ke babang mo pare podobang pa di bada ilako kena matua mi kitir di tilindo butingkur mo iti na ke babang mo para podo di dempul lako ha mati pite pitongan maka jadilah kata-kata yang sedemikian itu jadi matu mabito kitingkur mo tak mo pare na oko nalamane ke magiri jete no kami hindi rin po ka di kumotang di purey ko. Iti ako na po ka di kumotang mo purey ko. No kung may din nomor ka pang tabus tanda yung kantoro mo. Din nomor tang mutiro le apa si kalamachan. Kutiro siya sa kamay. Ma dipi taro ba kami kiyato bapak ibu. Dan akhirnya kita saling merusak karena lidah. Halin do ya masan na anak ke. Wah cantik libo kutiro te bilang bete mama. Melong mo titi yan jo. Barku bantu kuntiang ya teh la susi kapang si teh an teh kasih kapang sambali na teh nala di parandu teh jadi tamado do imalilin le sayang aduh eto si bali ati si sayang le dadu kakak memipo kadabang gitu kata sayang ala kutannya mo ni siya may bayne mi rasundu kato kita su lebih cadang tatu sayang na tannya ini tasi mo ni tatu nani tasu male bisa muda metong na la atau tu kata-kata sayang da ami po kadabang itu lila pakilala itu lila itu kumuhe hati-hati ko lakomanda ya mama anak didim pokada itu sayang Bapak Ibu lidah memiliki daya cipta yang baik dan itu dikaruniakan Tuhan untuk mencipta segala sesuatu yang baik. Jangan sampai justru terjadi sebaliknya bahwa kita menjadikan lidah kita untuk mengeluarkan daya cipta merusak. Karena itu pun menjadi sebuah kesadaran kedua kita yang harusnya kita bangun. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mari kita senantiasa menyadari bahwa lidah yang Tuhan ciptakan ini, karena kita diciptakan menurut gambar Allah sebagaimana dalam pembacaan kita, maka salah satunya yang menjadi sangat kuat di sana bahwa sebagaimana lidah Allah menjadikan segala sesuatu itu menjadi sangat baik, maka lidah dikaruniakan kepada kita untuk mengeluarkan kata-kata yang berdaya cipta yang baik untuk anak-anak kita. Tetapi sebaliknya juga kita harus senantiasa menyadari bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, terutama ketika realitas dosa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, maka